periode 2021 hingga 2024. Penelitian ini saya susun sebagai salah satu kewajiban akademik sekaligus sebagai upaya untuk memberikan kontribusi ilmiah di bidang finance terkhusus pada sustainable finance yang saat ini menjadi perhatian global. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang, kerangka pemikiran serta pendekatan metodologis pada penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di 5 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sektor energi dipilih karena memiliki peran yang sangat strategis sebagai penggerak utama aktivitas produksi, industrialisasi, dan perdagangan. Sehingga stabilitas sektor ini sangat menentukan kinerja perekonomian pasar. Secara regional, 5 perusahaan utama ASEAN ini mencatat kapitalisasi pasar gabungan lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa pasar modal ASEAN itu memiliki peran signifikan dalam dinamika ekonomi regional. Berdasarkan Southeast Asia Energy Outlook tahun 2024, permintaan energi 5 negara ASEAN itu meningkat sekitar 4-5% seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun demikian, bauran energi kawasan masih didominasi oleh bahan bakar fosil, terkhusus pada batu bara. Sementara kontribusi energi baru terbarukan itu masih di bawah 20% yang menunjukkan bahwa transisi energi rendah karbon itu masih berada pada tahap awal. Selanjutnya, meskipun sektor energi memiliki peran strategis, valuasi pasar dan kinerja keuangan menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Dalam penelitian ini, Tobin Skew digunakan untuk melihat bagaimana pasar menilai perusahaan dibandingkan dengan nilai asetnya. Selama periode 2021 hingga 2024, pola Tobin Skew menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam yang mencerminkan sensitivitas sektor energi terhadap kondisi ekonomi global, volatilitas harga energi, dan isu transisi energi. Pergeseran antara kondisi overvalued dan undervalued menunjukkan bahwa penilaian pasar tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan semata, tetapi juga oleh persepsi investor terhadap risiko lingkungan dan strategi keberlanjutan perusahaan. Sementara itu, return on asset atau ROA digunakan untuk menggambarkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selama periode 2021 hingga 2024, ROA perusahaan energi juga mengalami fluktuasi, terutama akibat dampak pasca pandemi, volatilitas harga energi, meningkatnya biaya operasional, serta kebutuhan investasi besar untuk transisi energi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemulihan laba, efisiensi pemanfaatan aset perusahaan energi masih menghadapi tekanan struktural. Selain kinerja operasional dan valuasi pasar, penilaian terhadap perusahaan energi juga sepatutnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, terkhususnya itu pada isu keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks kawasan ASEAN, isu lingkungan tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga lintas negara, seperti fenomena kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang menegaskan pentingnya akuntabilitas lingkungan perusahaan. Di beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, pengungkapan emisi karbon itu masih bersifat sukarela sehingga penerapannya belum konsisten. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tuntutan global terhadap transparansi lingkungan dan praktik perusahaan di kawasan ASEAN. Grafik juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di ASEAN itu masih berjalan seiring dengan peningkatan emisi karbon yang menandakan ketergantungan kawasan terhadap energi intensif karbon, terutama pada batu bara dan bahan bakar fosil. Di sisi lain, skor ESG 5 negara ASEAN menunjukkan tren peningkatan. Namun, perbedaan skor antar negara mengindikasikan bahwa kapasitas regulasi, kualitas tata kelola, dan komitmen keberlanjutan antar negara masih belum merata, meskipun terdapat tekanan dari regulator dan investor untuk meningkatkan transparansi. Selain keberlanjutan, sales growth juga menjadi indikator penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan permintaan pasar di tengah tekanan transisi energi. Meskipun perhatian terhadap carbon emission disclosure, ESG, dan sales growth terus meningkat, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten, baik dari sisi arah pengaruh maupun signifikansinya. Selain itu, sebagian besar penelitian terbatas pada satu negara atau hanya menggunakan salah satu indikator kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menguji pengaruh carbon emission disclosure, ESG, dan sales growth terhadap valuasi pasar dan kinerja keuangan, serta menguji peran firm size sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, penelitian ini
memiliki 12 rumusan masalah yang akan membahas apakah Carbon Emission Disclosure atau CED, ESG, dan sales growth itu berpengaruh secara parsial terhadap valuasi pasar dan kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi di 5 negara ASEAN periode 2021 hingga 2024, serta penggunaan firm size dalam memoderasi hubungan antar variabel-variabel tersebut pada perusahaan sektor energi di 5 negara ASEAN periode 2021 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan stakeholder teori yang menekankan bahwa pemenuhan kepentingan stakeholder dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat persepsi pasar. Dalam konteks perusahaan energi, kegagalan memenuhi ekspektasi lingkungan dapat mengancam keberlangsungan operasi. Selain itu, signaling teori juga menjelaskan bahwa pengungkapan keberlanjutan merupakan sinyal kredibel bagi investor untuk menilai kualitas dan prospek perusahaan. Dalam konteks ini, Carbon Emission Disclosure dan ESG dipandang sebagai sinyal kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah valuasi pasar dan kinerja keuangan. Yang mana kinerja valuasi pasar itu diproyeksikan menggunakan Tobin Skew yang mencerminkan bagaimana pasar menilai perusahaan dibandingkan dengan nilai asetnya. Kinerja keuangan diproyeksikan dengan return on asset atau ROA yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Penggunaan dua proksi ini memungkinkan analisis untuk lebih komprehensif. ROA mencerminkan kinerja operasional internal, sedangkan Tobin Skew mencerminkan persepsi dan ekspektasi investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan. Variabel independen yang pertama itu adalah Carbon Emission Disclosure atau CED. Itu yang mencerminkan tingkat transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon yang dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada Scope 1, Direct Greenhouse Gas Emissions, Scope 2 itu Electricity Indirect GHG Emission, dan Scope 3 itu adalah Other Indirect GHG Emission. Yang mana pada penelitian ini diukur menggunakan emission kategori skor Refinitiv Econ untuk menilai efektivitas pengelolaan emisi dari aktivitas operasional dan produksi. Variabel selanjutnya itu adalah kinerja ESG atau Environmental, Social, dan Governance yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan secara menyeluruh, mencakup aspek environmental atau lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola. Dalam penelitian ini, kinerja ESG diproyeksikan dengan Refinitiv ESG Score yang diperoleh dari LSEG Data and Analytics. Skor tersebut dirangkum ke dalam 3 pilar utama dan dalam 10 kategori dengan skala penilaian 0 sampai 100 yang kemudian dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai kinerja dan komitmen keberlanjutan perusahaan. Selain faktor keberlanjutan, penelitian ini juga memasukkan sales growth sebagai variabel independen yang merupakan indikator pertumbuhan perusahaan di masa mendatang dan mencerminkan efektivitas investasi yang dilakukan pada periode sebelumnya. Penelitian ini juga memasukkan firm size sebagai variabel moderasi, yang mana firm size diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Carbon Emission Disclosure, ESG, dan sales growth terhadap valuasi pasar dan kinerja keuangan yang dihitung menggunakan logaritma natural dari total aset. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini disusun dalam sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Berikut juga dituliskan total 12 hipotesis penelitian dalam penelitian ini, yang diantaranya mencakup ada Carbon Emission Disclosure berpengaruh positif terhadap valuasi pasar dan kinerja keuangan, ESG berpengaruh positif terhadap valuasi pasar dan kinerja keuangan, sales growth berpengaruh positif terhadap valuasi pasar dan kinerja keuangan, serta firm size memoderasi pengaruh Carbon Emission Disclosure, ESG, dan sales growth terhadap valuasi pasar dan kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi di 5 negara ASEAN periode 2021 hingga 2024. Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif, causal, atau explanatory research dengan data sekunder yang diperoleh dari annual report, sustainability report, dan Refinitiv Econ database. Teknik pengambilan sampel itu menggunakan purposive sampling dan analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Kemudian populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor energi di 5 negara ASEAN dan yang tercatat secara resmi di bursa efek masing-masing negara, yaitu IDX, Bursa Malaysia, SGX, SET, dan PSI pada tahun 2021 hingga 2024. Total sampel pada penelitian ini sebanyak 132 data observasi yang terdiri dari 33 perusahaan dan kriteria pemilihan sampel
disajikan pada dalam tabel, yaitu pertama ada perusahaan sektor energi yang konsisten terdaftar di bursa saham pada 5 negara ASEAN selama periode 2021 hingga 2024. Kemudian perusahaan sektor yang konsisten menerbitkan annual report dan sustainability report selama periode 2021 hingga 2024. Kemudian perusahaan sektor energi yang menyediakan data variabel penelitian, yaitu emission score dan ESG score definitif pada tahun 2021 hingga 2024. Kemudian penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan dua model, yaitu Tobin skew dan ROAS sebagai variabel dependent, serta carbon emission disclosure (ESG) dan sales growth sebagai variabel independen, dan dengan firm size sebagai variabel moderasi. Pemilihan model terbaik akan dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier atau uji LM. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, yaitu dengan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, yaitu dengan koefisien determinasi atau R-square, kemudian uji F dan uji T. Seluruh analisis dilakukan menggunakan bantuan software EVIOS 13. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saya mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Atas perhatian dan arahan Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.